Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa summa a'rajahu ila samawati al-ula summa awjaba alaihi wa ala ummatihi salawati wassalatil wusta. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi muhkamil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasul wa anfa'na bil qur'anil azim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Alhamdulillah, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa duduk bersama dengan niat yang sama, tujuan yang sama, adalah hadir dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Langgar Al-Hikmah kilometer 38. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberkati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah turun dengan kita, syafaat Rasul insyaallah menyertai kita, amin ya rabbal alamin. Selawat juga salam harus senantiasa kita sampaikan untuk junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat Rasulullah, umatnya ikut berjalan baik tentunya berdasar Al-Quran dan juga hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan hormat kami kepada panitia penyelenggara yang mengundang kami pada malam hari ini di Mushola atau Langgar Al-Hikmah dalam acara Isra wal Mi'raj. Juga ribuan terima kasih dan hormat kami kepada pengurus Mushola dan juga yang kami hormati para guru-guru, para ustadz, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sepanjang bulan Rajab masuk sudah Sa'ban, kita masih ada acara Isra wal Mi'raj. Semoga hadir kita nang kurang lebih sebulan ini membawa berkah hidup untuk kita, membawa manfaat untuk kita, membawa kebaikan untuk kita dan keluarga kita secara khusus dan kampung kita secara umum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita datang dalam acara Isra wal Mi'raj ini tidak lain ingin mencari berkah. Alhamdulillah, berkah sudah dapat, nasi kotak itu berkah sudah biar. Terkadang orang bertakun nangapa belapah-lapah besasah majelis Mi'raj, besasah majelis maulid, nangapa didapat? Kada usah ngalih jawabannya, nasi kotak itu minimal. Belum lagi keberkatan yang diberikan oleh Allah dengan kita. Tapi mudah-mudahan malam ini kada mengurangi berkah Isra Mi'raj kita.
karena berceramah orangnya lokal, rancak tetamu dan rancak terlihat lawan pian. Nang salah sini bekal liling orang hanyar sebedataan nang berceramah. Nah malam ini orang nang rupak lawan pian. Tapi mudah-mudahan keberkatan ini tidak mengurangi dengan kita. Yang nama Rasul Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ ada beliau, pasti di situ berkah ada. Makanya Nabi Musa itu nabi yang punya pangkat, nabi yang punya derajat istimewa di hadapan Allah, bisa berbicara langsung dengan Allah dan langsung dijawab oleh Allah. Itu masih mengambil berkah dengan Rasulullah, masih mengambil berkah dengan Rasul. Itu kelas Musa. Kelas kita kelas apa? Apalagi kita ini umat Rasul, dari lahir sudah umat Rasul. Alangkah ruginya kita jadi umat Rasul kalau kadang mengambil berkah Rasulullah. Yang Musa Nabi dan Rasul saja, termasuk ulul azmi, mengambil berkah dengan Rasulullah, karena beliau tahu bagaimana martabat Rasul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena martabat Rasul itulah beliau mengambil berkah Rasulullah. Karena martabat Rasul itulah beliau mengambil kemanfaatan Rasul. Di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj diceritakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kada belawas lawas malam hari ini bahancap aja lakas bulikan. Ya. Hintalo sudah menghadangi di muka. Ya. Musa alaihi salam saat Rasul naik sampai di Aras, dapat perintah sholat 50 kali sehari semalam, kada banyak berpikir, kada banyak merenung, sami'na wa ata'na, langsung Rasul terima, turun kembali sampai langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Apa yang engkau bawa untuk umatmu ya Muhammad? Ujar Rasul, datang dari Allah, sholat 50 kali sehari semalam. 50 kali sehari semalam. Kita bisa bayangkan 24 jam dibagi 50 waktu. Ulun yakin kaning ibu-ibu belum tuntung sebelah ajan lagi pian. Belum tuntung sebelah ajan lagi. Kenapa? 24 jam dibagi 50 waktu. Kada talah melapis pipi, ajan pulang. Tapi Rasul tidak pernah berpikir bagaimana umat, yang penting sami'na wa ata'na. Ketemu dengan Musa, ujar Musa, kada hingkat, kada sanggup umatmu, minta dikurangi dengan Allah. Rasul pun tanpa berpikir balik menghadap Allah, dikurangi Allah 5, turun lagi tinggal 45 waktu. Ujar Musa, berapa dikurangi? 5. Tetap pada sanggup umatmu, minta kurangi. Datang lagi dengan Allah, ya Allah kurangi, umat tidak sanggup sholat sebanyak ini waktunya. Dikurangi Allah 5 lagi, tinggal 40. Ketemu lagi dengan Musa, kata Musa, berapa dikurangi? Cuma 5. Bolak-balik. Berapa yang dikurangi Allah? 9 kali mengurangi 5, sisa 5 waktu. Berapa jumlah Musa bertemu dengan Rasul malam itu? Berapa jumlah Rasulullah bertemu langsung dengan Allah? Yang hanya Rasul yang tahu seperti apa pertemuannya malam itu. 10 kali Rasul itu berjumpa dengan Allah 10 kali malam itu. Maka Musa melihat perjumpaan ini orang bukan orang biasa, bisa bertemu bolak-balik dengan Allah, tidak berubah dengan Rasulullah. Maka dia pun mengambil berkah itu sampai 10 kali kepada Rasul, yang imbah berdapat langsung dengan Allah. Musa
Jangankan hendak berdapat dengan Allah, jangankan ingin berjumpa dengan Allah, apalagi hendak melihat. Kadakawa saat Musa ingin berjumpa dengan Allah, bukan sampai di aras, hanya naik bukit Tursina, naik bukit Tursina, bukan melewati lapisan langit. Itu pun sampai di bukit Tursina ingin melihat zat Allah, kata Allah tidak akan bisa. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallama rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaika lan tarani walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa harra Musa sa'ika falamma afa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Saat dimana kata Allah Musa itu datang kepadaku naik bukit Tursina, Allah berbicara langsung dengan Musa. Lalu Musa pun berbicara dengan Allah, ya Allah, aku hendak melihat pian, kawakah kada? Ujar Allah, lantarani ya Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku yang mencipta makhluk. Walakin unjur ilal jabal, cukup kamu lihat bumi, gunung Tursina yang kamu injak itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, gunung yang kamu pijak itu tidak bergerak, tetap gunung, kamu akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuh lil jabal, saat Allah menunjukkan tajalli, bukan zatnya yang ditampakkan Allah, cuma kekuasaannya, gunung digoncang Allah. Ja'alahu dakka, menjadikan oleh Allah gunung itu bergoncang. Ujar kita gempa lah, ya, gempa. Waharra Musa, Musa tersungkur. Saika, pingsan. Bayangkan ya, Musa pingsan hanya melihat gunung bergoyang. Rasul naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat sampai seterusnya tanpa menggunakan alat astronot. Adalah Rasul kisahnya memakai baju astronot. Naik pesawat Apollo mantar kadada, tanpa ada alat yang menjaga Rasulullah. Udara berlapis berbagai macam udara Rasul lewati. Kan ruang hampa di luar tuh, amun kada buju-buju pakai oksigen bersanggup mati. Rasul tidak perlu oksigen dari bumi, oksigennya Allah yang memberi. Sampai di atas, di aras Allah, bertamu dengan zat Allah, dengan hanya Allah dan Rasul yang tahu seperti apa perjumpaan malam itu. Tidak berubah Rasulullah, masih sadar. Amunnya Rasul pingsan nang kayak Musa, kada kawa bekisah kawan kita kayak apa menerima sholat 50 waktu. Berapa waktu yang diberikan oleh Allah? Singkat, cepat, tapi dahsyat. Tidak ada yang berubah dengan Rasulullah di saat bertemu dengan Allah. Musa hanya naik bukit Tursina, lucut jar Banjar. Berapa lama Musa pingsan di atas bukit Tursina itu? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa izwa adna, dan ketika kami berjanji Musa kepada Musa itu arba'ina lailah, 40 malam. Musa itu pingsan 40 malam. Adakah orang pingsan 40 malam? Kada ada pian. Amun koma iya. Musa di atas bukit Tursina 40 malam pingsan. Kalau ulun madakan bukan pingsan, koma di atas. Asbab 40 malam inilah Musa di atas bukit Tursina tanpa sadar diri. Umat yang ditinggalkan di kaki bukit Tursina maulah Tuhan nang hanyar, maulah patung
yang terbuat dari emas, diulahnya, dibentuknya seperti anak sapi, baru diletakkan dengan mereka bekas pijakan Musa As-Samiri. Musa As-Samiri ini Musa jua bian. Kalau Musa kita Nabi Allah yang memelihara Fir'aun. Ini Musa As-Samiri ini Musa jua, tapi yang memelihara Jibril. Tapi bibitnya kada baik. Nah ini kita bibit bobot ini penting ini. Musa bibitnya baik, yang dipelihara Fir'aun tetap orang baik. Musa As-Samiri bibitnya kada baik. Nah menggaduh ina kita Jibril, sehingga Musa As-Samiri tahu percis mana bekas telapak batis Jibril. Di kuitnya, ditaruhnya di muntung anak sapi nang diulah dari emas tadi, bepandir anak sapi tadi. Apa aja anak sapi? Aku Tuhanmu. Habis Bani Israel pada menyembah patung tadi. Kenapa? Karena Musa meninggalkan kawasan 40 malam. Summaztakhaztumul ijla min ba'di wa antum zalimun, kata Allah. Kalian sesudah ditinggalkan Musa 40 malam, kalian bikin Tuhan yang baru. Mengolah anak patung emas yang kalian bentuk jadi anak sapi, kalian sembah. Kalian seberatan ini zalim, seberatan Allah Ta'ala. 40 malam Musa itu koma di atas bukit Tursina. Itu baru melihat tajalli Allah, gunung digoyang Allah. Ini Rasul naik ke atas, melewati lapisan langit, bertemu dengan zat Allah, menerima sholat 10 kali bolak-balik kada berubah. Ini yang dilihat oleh Nabi Musa. Makanya Sidin mengambil berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Musa pernah berucap dengan Allah supaya dijadikan umat Rasul. Kita kada perlu berucap, lahir langsung jadi umat Rasul. Bontong kada nih. Untung kada bo. Untung kita boleh. Cuma kita ini terkadang kada ingatan lawan Rasulullah. Ya. Padahal kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan takutlah kalian kepada Allah, cari oleh kalian kepada Allah itu cara untuk menghubungkan engkau dengan Allah. Itu disuruh kita mencari apa yang bisa menghubungkan kita dengan Allah. Al-wasilah huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wasilah itu adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ingin ketemu dengan Allah dalam rahmatnya, berkah magfirahnya, itu lewat Rasulullah. Bila kada dapat. Nah kita malam hari ini tidak lain mencari wasilah itu, supaya kita termasuk orang yang bisa sampai dengan Allah lewat Rasulullah. Tapi ada satu sahabat dalam satu hadis riwayat Imam Turmuji, tingkatan hadisnya hasan. Ada seorang Badawi datang dengan Rasulullah. Ya Rasul, orang itu kalau inya cinta melihat orangnya gampang, tapi cinta kada melihat orang tuh ngalih. Orang itu pun bisa mencintai kalau nya melihat kita. Bilanya kada melihat kita, kada pacang mencintai kita. Jadi kalau hari ini cinta dengan orang nang kada meningau kita, tabung muli. Nih pian cinta lawan ikatan cinta tuh, lawan aktornya. Kan ada pemain ikatan cinta tuh aktornya, siapa ngaran nang laki lawan nang bini itu. Ya. Dihimat pian cinta sampai tertinggalakan laki. Bila sinetron itu tayang, laki melah kopi seorang pian. Kira-kira amun kita cinta lawan inya tahulah lawan kita. Kada tahu. Nang cinta lawan pemain bola, kira-kiranya patuh kada lawan kita. Kada patuh.
cinta dengan si A, si B. Amun kada terdapat langsung kada pacangnya cinta lawan kita. Tetamu pun belum tentunya menarawak kita, belum tentunya menagur kita. Maka sahabat ini datang dengan Rasul. Bagaimana ya Rasul? Kita ini cinta lawan orang, tapi orangnya belum tentu cinta dengan kita. Kalau inya bertemu dengan kita, mungkinnya cinta. Tapi kalau dia tidak bertemu dengan kita, bagaimana dia mencintai kita? Hadis ini riwayat Imam Turmudi, tingkatan hadisnya hasan. Nomor hadisnya 2387 dalam kitab Sunan Turmudi. Karena kitab Turmudi itu matannya itu ada 5 juz. Matan Turmudi itu ada 5 juz. Sama tebal Quran itu 5 juz. Syarahnya itu ada 11 juz. Yang menulis syarahnya itu Al-Imam Al-Hafiz Abul Ula Muhammad Abdurrahman Ibni Abdurrahim Al-Mubarakpuri. Itu ada 11 juz. Kitabnya namanya Tuhfatul Ahwaji. Alhamdulillah di rumah ada. Ulun hatam belajar lawan Abuya. Dengan Allah Buya Allah yarham. 5 juz. Ada sanadnya. Ya kita bila belajar lawan Abuya itu ada sanad langsung. Bila tuntung sanad dapat, bila tuntung kitab sanad dapat, ijazah dapat. Makanya ulun cangkal belajar bahari lawan Abuya itu. Kalau ke kawalan yang lain, bila imbah belajar subuh, boleh ke kamar, itu bahari, boleh ke kamar gitu. Nah bila boleh ke kamar, sudah macam-macam artis. Ulun kada mahadangi lagi, sampai Sidin keluar pada rumah, ulun belajar lagi lawan Sidin. Itu tiap hari amat Sidin ada itu, karena sore belajar pulang gitu. Jadi makanya alhamdulillah terbanyak dapat di kita, terdapat di kita hatam kitab gitu, lawan Sidin. Nah Al-Imam Turmudi memberikan hadis ini. Ujar Rasulullah dengan sahabat itu, Al-mar'u ma'aman ahab. Kalian kitab Turmudi itu namanya Kitabul Juhud, Kitabul Juhdi, Kitab Juhud. Babnya maja'a man ahabba al-mar'ah. Itu salah satu gini babnya gitu. Nah salah satu kita ini. Nah di situ kita almarhum man ahab itu ujar Imam Abul Ula Muhammad Abdurrahman Ibni Abdurrahim Al-Mubarakpuri, almarhum ma'aman ahab itu ujar Sidin adalah man ahabba kauman bil ikhlas, seseorang yang cinta dengan satu kelompok, apalagi Rasulullah, dengan sepenuh hati, yakunu min jumratihim, dia itu akan masuk dalam kelompok mereka. Walaupun kita kada bertamu lawan mereka, akan terkerubut lawan mereka itu. Wa in lam ya'mal amlahum, dan sekalipun tidak beramal sama seperti amal mereka, jauh. Kenapa? Lisubuti takarrubi baina qulubihim, karena hati kita ini terikat dengan hati mereka. Makanya penting kita nama kerubut untuk Rasulullah, supaya hati kita terikat dengan Rasul. Bila terikat dengan Rasul, termasuk kita yang dikatakan almar'u ma'aman ahab, seseorang bersama dengan yang dia cintai. Makanya mengikat hati ini penting. Siapa yang ada di dalam hati kita? Bila di dalam hati kita pemain sepak bola, alabar ampian pemain sepak bola kena terpatuhin kita. Tuh. Tapi bila terikat dalam hati kita itu Rasulullah, maka Rasulullah. Bila terikat dalam hati kita itu peguruan kita, maka guru kita kena bersama kita. Dia akan membawa kita kepada rahmat Allah lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini penting dengan kita. Jadi kita nama kerubut seperti ini tidak lain, berharap rahmat Allah, berharap berkat Allah lewat Rasulullah, dengan menjadikan wasilah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting Rasulullah ini dengan kita. Makanya kita nih kemana-mana miratan tulak kita datangi, mengambil berkah untuk menjadikan penghubung kita dengan Rasul, selain ibadah wajib dan sunnah yang kita lakukan. Nah ini. Nah Rasul dapat perintah solat kita, menerima langsung dengan Allah tanpa ada berubah sedikit pun. Beliau punya kondisi berbeda dengan Musa alaihissalam.
menunjukkan solat yang diterima itu bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Makanya umat Islam apabila kada solat rugi banar, rugi banar. Kenapa? Karena ini mahal harganya. Perjalanannya jauh dijemput Rasulullah, melewati lapisan langit yang tidak pernah dilewati makhluk Allah kecuali hanya Rasulullah. Karena hamba Allah, makhluk Allah itu hanya sampai di Sidratil Muntaha, stop. Hanya Rasul yang naik. Yang dari atas sampai Sidratil Muntaha, yang dari bawah sampai Sidratil Muntaha. Itu stop di situ. Tapi Rasul naik melewati batasan yang tidak dilewati makhluk lain kecuali hanya Rasulullah. Kenapa? Biiznillah, dengan izin Allah. Ini solat yang kita gawi sepanjang hari 5 kali sehari semalam. Supaya kita sadar bahwa sholat itu luar biasa, jangan pernah ditinggalkan. Ini biasanya rajin meninggalkan. Apabila meninggalkan, bila mengerewang, Bu, tahulah pian ngerewang, Bu. Nang pengantenan tuh, nah, Bu. Apalagi sudah berbulu mata palsu, ngalih benar nggak sembahyang pian. Alih benar. Kenapa? Sudah bayar guruai 150 tadi lawan nang mama penganten. Cagar mereka katakan bulu mata ini benar. Jadi hendak memacul tuh tang alih benar. Akhirnya apa? Zuhur lewat. Ini asar lewat. Sampai ke maghrib. Yang parah itu dijamak pulang. Kadada hukumnya menjamak sholat, kada musafir. Ini zuhur lawan asar dijamak. Di mana dapat hukum menjamak asar lawan zuhur di pengantenan? Kadada pen hukumnya menjamak pengantin kita di pengantenan itu. Jadi bila sampai zuhur, zuhur. Bila sampai asar, asar. Bila lewat, kada zuhur lawan asarnya. Kadada menjamak itu ada. Karena aja sudah zuhur dikasih dijamak lawan asar, kada boleh. Ini banyaknya menjamak pian. Dah tahu ilmu dapat di mana ini. Ulun tuhuk belajaran Abu Ya kadada sih dema aja di menjamak salat karena asbab pengantenan tuh ada. Kalau musafir iya. Tapi amun penganten antara zuhur dengan asar, jamak takdim atau jamak takhir itu kadada. Tapi itu nang sering kali terjadi. Jadi kalau lewat zuhur, kodak zuhurnya waktu asar. Bila zuhur lawan asar parai, kodak kena waktu maghrib. Habis maghrib, kodak. Aku ya Allah, aku meninggal sholat tadi ya Allah. Kenapa? Sayang lawan make-up. Tahu apa boy ini boy? Amun ulun ingat behari kita ya. Amun nang bepupur-pupur itu lawan mau pengantin tuh 100.000 pang bayar. Ada nang 150 ya kita. Nya bulu mata ini melemnya itu kan ada lem nang tak karas sedikit, nang tak kuat, ada nang tak lamah, nang tak kita ditiup angin terabang bulu mata kena. Jadi tergantung lemnya aja pulang itu. Jadi bila lemnya tepat bagus, terlarang bayarnya. Nah jadi ini banyak dengan kita meninggal sholat, belum lagi nang kepahumaan, belum lagi nang kakabun ya kita. Nah ini banyak meninggal sholat, padahal sholat itu maha sangat penting dengan kita. Bahkan ada hadis Rasulullah, bainal kafir wal mu'min as-sholah. Ujar Rasulullah, hendak membedakan orang beriman lawan orang kafir itu sholat aja. Itu aja membedakan. Baju banyak orang berjual di toko. Nih baju koko, baju gamis nih, nah baju muslim banyak orang berjual, kerudung banyak orang berjual. Sholat kadakawa dituruti orang. Makanya ijazah Rasulullah bainal kafir wal mu'min as-sholah. Membedakan kita tuh dengan orang di luar Islam itu sholat saja. Kalau puasa agama lain puasa juga. Agama yang lain puasa juga, tapi sholat hanya umat Islam nang sholat. Makanya jadi Rasul bainal kafir wal mu'min as-sholat. Sholat itulah modal utama dengan kita.
Jadi jangan sampai meninggalkan sholat. Kayak apakah sibuknya sholat? Disalat-salatakan waktu. Biar berugi 150-200 ribu boy, enggak apa-apa, yang penting sholat. Ini kita. Karena kita bawa keliling, mungkin ini terakhir sudah Semboja lah. Mungkin Semboja terakhir nih Miratan lah. Ada lagi gak jadwal. Kalau ulun masih ada jadwal lagi. Esok jam 11 itu di Denkap Kapaliri kilo 30. Di markas itu esok jam 11. Karena imah Jumatnya di Marta Dinata. Itu. Malam Jumat itu di Sepinggan misi Miratan. Karena hari Minggu di Batakan masih lagi Miratan. Tuh. Ini dengan kita. Makanya suara ini berubah-ubah sudah nih Pian. Jadi penting dengan kita. Sholat itu jangan ditinggal. Biar ke apapun kita nah hebatnya kita, ilmu kita, semua hebat. Sholat jangan ditinggal. Biar ke apa aja hebatnya. Kaya kita, sholat jangan ditinggal. Apalagi miskin. Ini kaya ada, miskin iya, sholat ditinggal. Dunia susah, akhirat tambah susah. Ujar malaikat ikan ku jejak aja lagi. Kenapa? Di dunia kada manfaat, berduit kada ada. Merokok aja kita, meminta nggak? Ya kalau sholat kada. Ujar malaikat marasnya sempian ini. Berduit kada ada. Sembahyang parai jaka berduit ala kulihal, berduit kedada tapi kada sembahyang ya. Jadi mesti dengan kita. Jadi sembahyang sholat jangan ditinggal bagaimanapun, karena ini kita mi'rajul mukmin tuh sholat. Apalagi pian sudah ada bisi mau sholat bagus, alhamdulillah ba-AC ya kita. Kada sedikit duit membangun ini pian. Ulun lihat ibu-ibu kita berjemur pinggir jalan, nyaman lah berjemur tuh bu, kada nyaman. Tiba-tiba sudah tuntung kada dendam isi kan, rugi pian, rugi. Tapi insya Allah apa yang dibangun sini serupiah ada nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nang kada berduit tenaga barang, insya Allah berkahnya luar biasa. Karena apa yang kita buat dalam satu kebaikan itu ada nilainya. Apalagi sedekah kita, infak kita. Ujar Rasulullah dalam hadis Imam Tabrani, innas sadaqata litutfi an ahli harral kubur. Sedekah yang kamu berikan itu, kata Rasulullah, itu akan mampu memadamkan panasnya api neraka yang ada dalam kubur itu hilang. Karena di kubur karena itu panas pian, panas. Jadi di kubur tuh kita sudah merasa rasa sakit itu. Ajab kubur tuh ada kita rasakan. Belum lagi proses akhirat, di kubur sudah ada. Panas luar biasa. Maka orang yang bersedekah, kata Rasulullah, Allah akan jadikan kuburnya itu dingin. Jadi bila hendak kubur dingin, banyaknya bersedekah. Menurut kemampuan kita, jangan memaksakan. Habis duit belanja, nang sebulan disedekahkan. Ujar laki, kenapa nih awak karing ketiawak karing nih tiap hari nih. Ujar si mama, ulun mendengar baik. Ujar guru tadi berceramah di Al-Hikmah, dibanyaki bersedekah. Kita ini kan sudah di dunia ini kipas angin kadeda, apalagi AC. Kepanasan di rumah kita nih nah. Ulun kada mau kepanasan dalam kubur, makanya duit belanja habis belum sedekahkan. Jangan juga pian. Ya dibagi-bagi lah kita nang uang sekolah anak, nang nukar kita token listrik, kita kan dibagilah aja kita. Nang cagar nukar gincu kan gitu dah. Ya. Ada sedekah. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, ujar Rasulullah dalam satu hadis dari Imam Abi Hurairah, ma min yaumin yusbul ibad fihi illa malakan yanzilani. Itu setiap bisukan malaikat akan turun kepada kita. Dua orang malaikat, dua malaikat datang setiap bisukan.
Malaikat yang pertama kata Rasul akan datang dengan doa yang baik. Malaikat yang kedua datang dengan doa yang tidak baik. Malaikat yang pertama datang kepada orang yang ketujuh bersedekah menurut kemampuannya. Mengapakah diberikannya? Apa yang bisa diberikannya? Duit kah, makanan kah, apa aja pokoknya hari itu. Maka doa malaikat kepada kita doa yang baik. Allahumma ati munfikan khalafa. Ya Allah, hambamu bisukani bersedekah, gantilah sedekahnya itu lebih baik lagi dari apa yang diberikan hari ini. Diganti lebih baik. Kira-kira tuh bilanya bersedekah iwak karik, insya Allah dapat haruan. Kan itu. Bila kada bersedekah hari itu kada ada sama sekali yang diberikan. Malaikat yang kedua datang, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, nih hambamu hari ini kada ada sama sekali sedekahnya, parai, berikanlah kepada dia apa yang ia punya, apa yang ia bisi, hartanya hancurkan, binasakan, hilangkan. Asbab apa? Karena hari itu kadada sedekah yang kita berikan. Makanya sunnah setiap hari itu ada sedekah walaupun sedikit, untuk supaya berkah kita punya rezeki. Itu supaya berkah kita punya rezeki. Selain sedekah itu dengan kita, apa yang kita bisa berilah kita dengan segala sesuatu pemberian kita itu. Ya tadi makanan kah kita, duit kita kah, apalagi ada pembangunan seperti ini luar biasa kita. Ini jadi amal jariah kita. Bayangkan kita 10-20 tahun akan datang kita, berapa banyak orang yang beribadah di tempat kita ini. Makanya para ulama itu biar maaf nih, maka jar ulun bontong banar bahari nang pian menyumbang duit, menyumbang tenaga, membangun pondok pesantren Al-Banjari kila 19. Ingat ulun bahari bila tetamu orang-orang tua bahari, ulun gurai umpat menabas, guru ulun umpat kita menungkih kayunya gurai. Alhamdulillah, bayangkan hari ini berapa banyak orang nang beribadah di sana. Pahalanya mengalir hari ini jadi amal jariah. Apalagi ini nyumbang sekian kita duit, nukar balok, nukar itu, nukar ini, luar biasa. Makanya para ulama itu tidak pernah mereka berpikir panjang meninggal harta untuk hal yang lain kecuali bangun sesuatu yang manfaat untuk umat. Itu aja. Untuk bangun umat. Abu Ya itu jaka sidin memikirkan parut sidin kada perlu sidin bangun banyak-banyaknya itu biar. Kita bahari ingat ulun. Allah yarham guru Sapuan itu waktu Abu Ya masang pendasi pancang masjid itu menangis sidin di depan Abu Ya. Menangis guru Sapuan. Keluar banyu mata sidin. Apa jar sidin? Abu Ya pian bangun masjid gana-gana kayak ini siapa nama isi kena? Di tengah hutan bangun masjid 30 kali 30. Ujar Abu Ya, insya Allah kena beisi aja. Bangun duit seorang Buya ini bukan orang ada donatur. Buya ada berdua bisa donatur, donaturnya Allah Ta'ala. Nah, bangun kawan ditukar-tukar apa yang bisa ditukar untuk bangun. Alhamdulillah bisa berdiri masjid. Ternyata hari ini bujuran masjidnya kada muat. Itu sesuatu kita seperti itulah pola pikir ulama itu. Nya kadang mikirkan parutnya, kadang mikirkan dirinya, tapi mikirkan bagaimana untuk yang akan datang. Makanya habis-habis duit mereka itu untuk yang bermanfaat. Itu sih. Kalau kita kan mikirkan apa kayak anak bini aman kita meninggal. Ya kan lah, kumpuli duit, bangun rumah aja kita kan. Itu yang kita pikirkan. Kalau ulama ndak mikirkan kayak apa umat kemudian. Itu yang mereka pikirkan. Jadi ulun pian alhamdulillah teringat terlihat sidin. Alhamdulillah diwakapi orang tanah di kilo 26. Diwakapi orang tanah. Bepadahlan Abu Ya 2012. Buya ada wakaf orang tanah Buya. Isin alhamdulillah urusi sidin. Urusi suratnya. Ujar ulun, Buya, ini kena untuk malah madrasah aja lah. Ujar sidin ngapain ke malah madrasah? Sekalian aja malah pondok kena. Jadi kayak apa? Suratnya langsung izin surat pondok. Diulahlah urusan surat pondok.
Jadi izinnya langsung serap pondok. Sidin langsung memberi nama. Makanya ada 26 tuh bapajang aja pengpelangnya di luar balehonya. Bangunannya kada kelihatan. 26 pian dari sini Kapeleri ada gereja, seberang gereja balehonya Jepang nang intang nang kita sarang walet nang higa tambal bantu balehonya Jepang kelihatan gitu. Bangunannya jauh di dalam. Ulun ingat Buya itu. Jadi duit sini tuh habis bangun pondok aja. Bangun sebuting tuntung, bangun lagi sebuting tuntung, bangun sebuting. Kenapa? Untuk umat yang kemudian. Ulun tak pikir situ. Makanya ulun bangun situ seadanya. Duit na ulihan tadi bang nang warawiri pojok-pojok kemana-mana tuh dibangun. Alhamdulillah kawan nukar same 10 sak, kawan nukar wasi dia 3 bilah itu kan. Untuk apa? Untuk yang akan datang. Jadi jar Abuya berjalan dari 2012 itu ulun kada terbangun-bangun, duitnya kada ada. Sekitar beberapa waktu Sidin sudah lapah banar, Sidin kiau ulun. Ujar Sidin, kiapa? Sudah mulaikah bangunan? Belum Bu Yai. Kenapa Sidin belum? Mahadang duit seini. Ujar Sidin, kemahadang duit seini kada terbangun pondok. Sudah mulai, sudah bangun. Sambil begimitan. Singkat cerita, alhamdulillah kawan menukar ulin. Tukarlah ulin, tajak begimitan. Sampai hari ini. Sudah 8 bulan tukang begawi. Jadi bangunan pertama itu 30 kali 8,5, 2 tingkat. Yang satunya rencana bangunan 12 kali 50. Siapa yang terbangun hanyar 12 kali 9, 2 tingkat. Ya begimitan bertahap gitu. Ulun jangan mikir parut seorang kada terbangun pondok, tapi mikirin generasi akan datang. Kenapa pondok kita? Ulun tuh bingung juga pian. Kenapa Abuya itu mengizinkan maulah pondok parak lawan Sidin? Kan kada jauh kilo 19 lawan kilo 26. Ternyata ulun lihat hari ini kita itu di pondok itu hari ini kota kita tahun kemarin hanya bisa menerima 200 santri. Itu kada kau menerima lagi. Pendaftar ini masih banyak masuk. Akhirnya ditolak. Kada muat asrama. Nah tahun ini buka lagi. Amun sampai masuk 200 kada tahu di mana mandak. Makanya asrama di hujung di pol. Tukang kerahkan untuk cepat mendinding, cepat melantai. Bayangkan kalau 4 tahun akan datang, bangunan yang kapasitas mungkin hari ini 600 bisa diisi. Tiap tahun tambah, harus bangun tiap tahun. Di mana duitnya? Maka jolon minimal karena bila kada muat sana orang bukahan kau dahulun. Mahadang bukahannya aja. Jakanya jauh orang berpikir, tapi tinggal selingkangan sampai ke kilo 26. Ini rupanya mindset pikir Buya itu mengizinkan mula pondok. Cuma kalau orang kada ngerti, kenapa Guru Amir mula pondok Parah Bandar Al Banjari? Padahal mindset Buya itu mungkin itu. Kalau karena di sini kada muat, bisa dilimpahkan ke sini. Ternyata itu rupanya maksud Sidin. Karena hari ini kita tahun kemarin hanya 200 boleh menerima. Tolakin semua orang, kada kau menerima. Nah tahun ini kalau masuk ya mudahan asrama cepat tuntung. Tadi ulun lihat sudah mendinding yang di bawah cuma separuh, belum lagi melantai. Mudah-mudahan bisa naik ke atas. Ya kita bisa nerima 200. Paling 3 tahun 200 sibak sudah itu. Harus mula asrama hanyar. Harus mula asrama hanyar. Kada sedikit duitnya, eman tuh duitnya. Makanya ulun diizinkan Buya malah pondok di Kelodan 6 itu mungkin maksud Sidin kalau di sana kehibapan kawa orang buka kau ulun karena memang diamanahi Sidin malah pondok di Kelodan 6 itu sama percis kayak di kilo 19. Kada boleh berbeda. Pelajarannya, sistemnya dan pengajarannya sama. Kada boleh berbeda. Makanya Sidin seorang memberi nama itu 2012 suratnya ada hibahnya. Ikrar wakafnya ada Kementerian Agama. Nah, memuluskan nih beliau. Memuluskan ke kantor urusan agama untuk urusannya. Melegalisirnya itu. Ini satu pelajaran dengan kita. Jadi itu pentingnya dengan kita itu, keberkahan. Jadi apa yang kita buat, apa yang kita bangun, insya Allah kena suatu hari akan manfaat. Kada kita rasakan, pahala kita akan nikmati kalau sudah kita kadada. Makanya jangan merasa rugi, nak menyumbang tenaga, nak menyumbang duit, nak menyumbang material. Jangan pernah merasa rugi untuk kebaikan. Insya Allah berkahnya ada. Dan kada pacang susah. Ini gambaran pian.
Nih kawan, begawi di gawian yang sama, gaji sama, anak sama jumlahnya. Seikung ini katujuh bersedekah, seikung ini kulir. Sayang lawan duit. Kira-kira hidup samakah melarat atau beda? Sama aja nang kayak itu jua. Nang rajin bersedekah ya kayak itu jua, nang kada bersedekah ya kayak itu jua. Bahkan terkadang yang rajin bersedekah rezekinya lebih murah diberikan oleh Allah. Minimal berkah. Apa berkahnya? Sidin rajin bersedekah, kadada nama penyakitan di rumah. Jadi duit tersimpan. Walaupun sedikit. Ini nang kada rajin bersedekah haur gering. Kan? Duit tak kumpul tapi haur garing. Orangnya uyuhan. Han? Apa artinya? Makanya tadi memang sedekah itu kadang menyusahkan. Mana kasat sedekatun min mal. Hadis Imam Muslim itu. Ujar Rasulullah tidak akan pernah mengurangi hartamu asbab sedekahmu, tapi bertambah rezekimu diberikan oleh Allah. Itu dengan kita. Makanya dalam hidup jangan pernah merasa rugi pian nang bersedekah untuk hal-hal yang kebaikan, bangun musola, bangun masjid. Jangan pernah merasa rugi. Kenapa? Akan menjadi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting dengan kita. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun melihat saat perjalanan Isra wal Mi'raj itu tertinggal sekelompok umat yang menanam gandum, tumbuh pada saat itu, berkembang, berbuah, diputik. Imbak itu keluar lagi, buahnya diputik lagi. Kada habis-habis buahnya. Ujar Rasulullah, ya Jibril, siapa mereka? Ummatuka, umatmu ya Muhammad. Mengapa gawian buahnya di dalam dunia ini? Habis menanam, tumbuh, berbuah, panen, kada habis-habis buahnya. Ujar Jibril, itulah umatmu dalam dunia, ketujuhnya bersedekah, walaupunnya kada berduit, ada aja yang diberiakannya. Nah, apakah disedekahkannya kita? Menurut kemampuan ini. Maka orang bersedekah itu Allah akan tambah rezekinya, walaupun terkadang mungkin hitungan nilai kurang dengan inya, tapi ada aja rezeki diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ulun ingat bahari kan waktu sekolah. Waktu sekolah bahari di pondok itu kada berduit. Jadi ada duit ya 100-200 bahari itu ada ibu-ibu namu jual kacang itu jual lombok sebungkus gitu. 100 rupiah. 100 rupiah ada yang 150. Jadi nukar kita sebungkus. Terkadang digoreng sidin oseng-oseng itu buncis, kadang-kadang kacang panjang, kadang lombok 2 sendok. Itu 100 rupiah bahari. Jadi bila ulun nukar sebiji, ada tilat kawan, tukarkan sebiji. Kawan menukarkan 100 saja tuh. Tukarkan sebiji. Bayar 200. Alhamdulillah, bila imbah menukarkan kawal, ada aja tuh kuatan santri karena nama antari duit. Bila datang kuatan santri terkadang ada nyulungi duit. Nah, lebih pada 100 yang kita berikan. Jadi memang sedekah itu luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lewat Isra wal Mi'raj dengan kita, penghubung kita, wasilah kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan pernah kita jauh dengan Rasulullah. Apa yang disuruh Rasul, apa yang digawi Rasul, kita gawi. Dan insyaallah kita akan masuk nanti nisfu Sa'ban. Ini kada salah masuk 7 hari sudahlah. Sa'ban sudah masuk 7 hari. Amun kada ada halangan, malam Jumat tanggal 17. Tadi ulun WA Guru Jelani, Kiai Haji Jelani Mordi, ujar ulun kita di pondok. Ini banyak sudah jamaah bertakun, apabila kita nisfuan. Ujar Kiai Jalani Muwardi, karena kita di pondok bahari itu lagi Allah yarham Abuya masih hidup, itu kita bertakun dengan Abuya. Nah, hari ini kada Abuya kada ada lagi, ya Guru Jalani atau Guru Adun. Kita aku tadi ewa dengan Guru Adun, Guru Jalani. Apabila julun lah, kita benisfuan. Ujar sidin malam Jumat. Jadi malam Jumat kena tanggal 17 Kamis, malam Jumat nisfu. Nah, itu supaya kita jangan ragu, kalau orang kita insya Allah lah aman aja benisfuan. Itu hadisnya sahih.
Riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Juz pertama Kitabus Saum. Dalam Kitabus Saum itu ada namanya kita Saumus Sa'ban. Hadis Bukhari itu. Juz pertama. Hadis dari Siti Aisyah, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu aksara min Sa'ban fa innahu yasumu Sa'ban. Kana yaqul khuzu minal amal ma tutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Ujar Siti Aisyah, Rasulullah itu kalau datang bulan Sa'ban puasa sebulanan. Sebulan penuh dari mulai tanggal 1 kemarin kada berampi-ampi sampai akhir Sa'ban. Kecuali hari Sak. Itu. Apakah hari itu 1 Ramadan atau 30 Sa'ban? Itu aja Rasul parai. Tapi kalau Sa'ban kita Ramadan belum sampai, maka tetap Rasul lanjutkan puasa Sa'ban. Bila sampai sudah 1 Ramadan karena melihat bulan, maka Rasul hanya 29 hari Sa'ban. Rasul itu puasa sebulanan. Lalu ujar Rasul, khuju minal amal matutikun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Silahkan kalian beramal menurut kemampuan kalian sepanjang bulan Sa'ban. Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala kecuali bubuhan ikan sorang nang bosan beramal, baru Allah ampih memberi pahala. Makanya ulama kita mengajarkan beribadah setiap malam Sa'ban dan berpuasa sepanjang hari setiap Sa'ban. Namun kita ini pada orang pauyuhan, orang nang ketujuh lapah, begawi lapah, berjamur di panas lapah, lalu hendak bangun malam sembahyang kulir. Apalagi hendak puasa siang hari pasti malas benar. Ramadan itu aja jakanya kawa dipilih Ramadannya. Hari ini puasa 22 hari parai itu kan jaka kawa. Tapi kada kawa aja kita. Makanya kita puasa minimal, kalau tidak bisa puasa sepenuh bulan Sa'ban, minimal puasa nisfu tanggal 15. Kapan itu? Hari Jumat. Hari Jumat. Kalau kalender Hijriah hari Jumat. Dan kita di pondok pun sudah sepakat tadi hari Jumat nisfu. Nah, karena hari Jumat itu ada hadis Rasul, tidak boleh puasa khusus hari Jumat. Disuruh kita puasa yauman qablahu au yauman ba'dahu. Puasa ditambah sehari sebelumnya atau puasa 1 hari sesudahnya. Jadi karena puasa nisfu hari Jumat, maka tambah sehari. Apakah diambil Kamis dengan Jumat atau Jumat dengan Sabtu? Karena kada boleh bertunggal hari Jumat. Karena ada hadis Rasul. Itu. Yang bagus lagi jaka kawa ambil mulai hari Rabu 13, 14, 15. Karena hadisnya sahih. Ayyamul bid, puasa hari putih 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Bagus lagi. Tapi tadi jurun tadi kita nih orang pemulir, apalagi panas-panas es ada, wah parai memang puasa ya. Niat pang bisukan tadi sudah puasa malam, aku puasa sunnah esok hari, melihat anak minum es lalu beliuran juga, sudah esok masih ada, kenapa sunnah aja ini minum kita, itu kita. Makanya minimal kena nisfu, jangan kada puasa. Jadi puasa kena nisfu insyaallah hari Jumat, tapi dikawani Kamis Jumat atau Jumat Sabtu. Nah, malamnya beribadah. Karena ada hadis Rasulullah dari Imam Sayyidina Ali yang diriwayatkan Ibnu Majah, "Idza kanat lailatun nisfi min Sa'ban faqumu lailaha wa sumu yaumaha." Silahkan kalian, kata Rasul, apabila datang nisfu Sa'ban itu siangnya berpuasa, malamnya kalian beribadah. Ibadahnya Rasul tidak menentukan, silahkan ibadah apapun. Makanya kita ada nang salat tasbih baca Yasin 3 kali, ada salat tobat baca Yasin 3 kali, ada salat hajat baca Yasin 3 kali. Nah, itu kan. Cuma ada juga nang puasa kita salat mutlak. Salat mutlak, kemudian sesudah itu baca Yasin 3 kali. Ini sekedar tambahan. Memang ada dalam kitab, salah satu diantaranya Perukunan Kubro, itu ada niat usali sunatan nisfi Sa'ban.
Usalli sunatan nisfi Sa'ban. Cuma kalau ditanya apakah ada dalilnya usalli sunatan nisfi Sa'ban secara hadis, itu tidak ada. Ulun takunkan saudaran Abu ya, jadi adakah dalilnya Bu ya usalli sunatan nisfi Sa'ban? Ujar Sidin kadada. Tapi kenapa ada dalam kitab yang lain? Mungkin ya Sidin waktu itu belum terteliti kita, sehingga dengan saat itulah kita ada usalli sunatan nisfi Sa'ban. Cuma kalau lingkungan kita, apalagi ada orang yang kada ketujuh lawan sholat nisfu Sa'ban, jangan berniat Sa'ban. Cukup sholat tasbih, cukup sholat tobat, cukup sholat hajat, cukup sholat mutlak. Jangan berniat usalli sunatan nisfi Sa'ban. Cuma surahnya tetap aja surah yang sholat nisfi Sa'ban itu. Cuma niatnya yang diganti, jangan niat nisfi Sa'ban. Supaya kita kada dihual orang, supaya kita kada dikritik. Karena hadisnya umum, amal apapun, ibadah apapun malam itu silakan, asal jangan usalli sunatan nisfi Sa'ban. Ini sekedar ulun sampaikan, nang hakon silakan, nang kada ada apa-apa juga, cuma ulun ada hakan. Secara hadis tidak ada usalli sunatan nisfi Sa'ban. Itu. Nah, malam nisfu Sa'ban itu kenapa umat ini disuruh beribadah? Karena malam itu kata Rasulullah, Allah memerdekakan hamba di malam nisfu itu sebanyak bulu binatang ternak yang ada di dalam kabilah Kalab. Kabilah Kalab itu di zaman Rasul paling banyak binatang ternaknya, ontaknya, kambingnya, sapinya itu. Nah, sebanyak itu kata Rasulullah itu diampuni oleh Allah umat hamba Allah ini. Yang masuk neraka kada jadi. Sebanyak bilangan bulu binatang yang ada di dalam kabilah Kalab. Wallah fiha utaka minan nar bi adadi syuuri ghanamil qalb. Allah merdekakan kata Rasul, dibebaskan dari neraka sebanyak bilangan bulu binatang yang ada di dalam kabilah Kalab. Itu di malam nisfu Sa'ban. Mudah-mudahan kita termasuk orang salah satu di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan hanya menerima, tapi juga berbuat sesuatu untuk menerimanya, yaitu ibadah di malam itu. Cuma malam itu ada orang-orang yang tidak dapat kebaikan malam nisfu, karena malam nisfu itu malam berkah. Jadi dari mulai maghrib ya sampai azan subuh itu gerbang doa kabul. Makanya malam nisfu jangan bepandir nang kada karuan. Jadi bila bisi anak kah cucu nakal, jangan bepada nakal. Nah, jangan bepada nakal. Nakalnya jangan. Kalau hidup pina susah, ngalih, jangan bepandir susah dan ngalih di malam nisfu. Itu kabul pian, jadi susah memang hidup kita kena. Kalau bepandir lawan anak nakal memang anak kita di malam nisfu itu kena bepandir. Jadi malam nisfu tutup yang kada baik untung kita. Yang parah itu bapak ini nakal memang kena bapaknya. Ayo, kayak apa pian bisa bapaknya menakal? Amun anak nakal kau bisa lawan permen. Permen. Nah, nukar es krim. An bapaknya nakal kayak apa pian? Makanya malam nisfu jangan berpandir nang aneh-aneh. Pokoknya pandir yang baik, karena pandiran kita di malam nisfu itu diaminkan malaikat. Malam itu malam mustajab doa. Hati-hati. Nah, aja berjualan kada pati payu malam ini. Pinang ngalih ini payunya. Dasar ngalih pian kena berjualan, kada payu itu. Jadi malam nisfu jangan berpandir, berucap, berkata sesuatu yang tidak baik. Dari mulai maghrib sampai azan subuh jangan berpandir, kecuali berzikir amung ada guring. Karena malam itu malam mustajab doa. Cuma ada orang yang tidak dapat kebaikan kata Rasulullah di malam itu. Satu, musyrikin, orang nang musyrik di malam nisfu itu masih kada dapat. Meyakini, mengimani ada Tuhan selain Allah, itu kada dapat. Ila musakhinin, orang nang bermusuhan belum lagi bermaafan, malam nisfu kada dapat kebaikan malam nisfu itu. Ila qatir rahim, orang nang memutuskan tali hubungan silaturahim dan sana kawan dan sana koitan lawan anak kita, keluarga, tetangga dengan tetangga, itu kada dapat keberkatan malam nisfu.
Ila musbilin, orang sombong. Karena musbil ini orang nama menurunkan batis ini, kain batis, sarung atau gamis. Nah, berbicara sarung, ulun tadi ada dikirimi jamaah, ada sarung, gambarnya gambar anjing di bawah. Jadi hati-hati memilih sarung lah. Memilih sarung hati-hati, menukar sarung. Di bawahnya ini ada gambarnya, gambar anjing. Mereknya Atlas. Ada videonya masih. Jadi bila nukar sarung, buka dulu warnanya, coraknya tuh lihatin. Gambarnya anjing berbaris di bawah. Jadi hati-hati nukar sarung. Dilihati ujur-ujur, apalagi anak Ramadan. Nah, orang yang musbil ini menurunkan pakaiannya karena sombong. Kalau kada sombong kada apa-apa. Nah, sombong itu yang tidak akan mendapatkan kebaikan di malam nisfu. Ila akil walidai, durhaka dengan kuitan masih, itu kada dapat malam nisfu. Lan kuitan menyangiti, lan kuitan masih durhaka. Jadi malam nisfu sebelum masuk hari Rabu, hari Selasa itu minta maaf lan kuitan kalau masih hidup. Bila jauh teleponi, video calli, apa kabar pian ma, apa kabar pian pak, sehatlah pian, sehat, alhamdulillah. Minta maaf, minta reda ulun. Cuma jangan itu juga, dikirimi juga duit. Ini telepon aja duit kada dikirimi. Kayak apa kabar pian, sehat, alhamdulillah. Takoni pian bebaras kada. Kada perlu takut yang kirimi duit di rekening sidin. Nah, malam nisfu sebelum sampai mesti. Bila sidin sudah meninggal, kuburnya parak, ziarahi. Datangi kubur sidin, ziarahi. Nah, apakah dibaca di situ? Minimal baca, kalau bisa Yasin, Yasin. Kalau kada kawa juga minimal baca suratul Ikhlas. Itu hadis Imam Dailami. Siapa kata Rasul membaca suratul Ikhlas 10 kali, dalam riwayat yang lain sampai 11 kali, orang itu baca untuk dirinya, maka sama dia membuat satu istana di dalam surga. Bila dia membaca 10 kali atau 11 kali untuk abahnya, maka sama ia mulahkan satu istana di dalam surga untuk abahnya. Jika dia meniatkan untuk mamanya, maka sama dia mulahkan kuitannya atau mamanya tadi dalam surga satu istana. Berarti apa? Bila ada rumah dalam surga, berarti pacang masuk surga. Bila kada berumah dalam surga, kayak apa nak masuk surga? Kan itu sederhana tuh. Jadi minimal baca suratul Ikhlas 10 sampai 11 kali. Makanya ulun kalau ulun bertahlil, mimpin tahlil itu jarang ulun 3, mesti 11. Karena ada hadis Imam Dailami. Jadi kalau tahlil itu biasanya kan kita suratul Ikhlas 3 kali aja. Karena niat kita kan 3 kali itu sama dengan menghatamkan satu Quran. Gitu. Pahala untuk almarhum. Nah, ulun 11 kali. Kenapa lo ambil 11 kali? Karena ada hadis Rasul, kita meulahkan rumah cagar almarhum yang dikirimi. Jadi kalau sampai 10 orang yang membaca 11-11, berarti 11 rumah. Bila nang diundang 20 orang, 20 kali 11 berisi 20 rumah. Bila nang hadir membaca suratul Ikhlas 10 atau 11 kali sampai 50 orang, berarti berisi properti perlahanan perumahan. Kalah Grand City di Balikpapan. Bisi komplek perumahan di dalam surga. Kenapa? Nang diundang 50 orang seberatan membaca 11 berarti sampai 50 rumah. Malam pertama dapat 50, malam kedua dapat 50 rumah, malam ketiga dapat 50 rumah. Bayangkan 150 biji rumah sini dapat di dalam surga. Itu logika otak ulun. Makanya ulun bila mimpin tahlil 11 kali baca. Kali sekian banyak orang. Ini penting dengan kita. Hadisnya Imam Dailami. Baca suratul Ikhlas. Cuman ada 3 iya juga. Cuma kalau ulun 11 saja.
Nah bagi kita datang ke kubur baca 11. Bila kada kawa datang ke kubur karena jauh kubur kuitan kita, kirimi mulai di rumah. Mudah-mudahan cara ini kita terhindar daripada anak durhaka lawan kuitan, supaya malam nisfu kita dapatkan keberkatan malam nisfu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua diberkati Allah, dirahmati Allah, diridai Allah, diberikan syafaat Rasul dengan kita, termasuk kita dikumpulkan dengan Rasulullah, dikumpulkan dengan guru-guru kita, dikumpulkan dengan ulama-ulama kita, dijadikan kita semuanya insyaallah husnul khatimah dengan berkat guru dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selamat dunia, selamat di akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya salah dan hilapnya kami pribadi minta ridhonya. Sebelum masuk nisfu, sekali lagi kami pribadi minta maaf, minta ridha dengan segala kekurangan dan kehilapan. Maka selama perjumpaan perkumpulan kita di kampung ini dengan ulun ada kekeliruan, ulun minta maaf, minta ridhonya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.